Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rantia Septiarti dengan NIM akhir 137. Dalam video ini saya akan melakukan praktek makhluk hidup membutuhkan makanan, membuktikan proses fotosintesis pada tanaman air. Kegiatan yang pertama, membuktikan proses fotosintesis pada tanaman yang menghasilkan oksigen. Apa saja sih alat dan bahannya? Alat dan bahannya yaitu air, tanaman Hydrilla verticillata, soda kue, dan 3 botol plastik. Isi ketiga botol tersebut dengan air hingga penuh. Masukkan tanaman Hydrilla verticillata ke dalam botol dengan posisi terbalik. Tujuannya adalah agar nanti kita bisa mengamati gelembung udara yang dihasilkan dari tanaman Hydrilla verticillata tersebut. Langkah selanjutnya yaitu tambahkan soda kue ke air dalam botol. Kemudian kocok hingga tercampur rata, lalu masukkan tanaman Hydrilla verticillata. Pada botol selanjutnya kita masukkan tanaman Hydrilla verticillata ke dalam botol. Seperti botol yang pertama tadi, kita tidak menggunakan soda kue. Kemudian letakkan tanaman Hydrilla verticillata di tempat yang berbeda, pada tempat yang teduh dan di bawah sinar matahari. Berikut tanaman Hydrilla verticillata yang pada airnya telah kita tambahkan soda kue. Bisa kita lihat tanaman Hydrilla verticillata tersebut mengeluarkan dan menghasilkan sangat banyak gelembung udara, di mana hal tersebut menandakan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Kemudian tanaman Hydrilla yang kita letakkan di bawah sinar matahari yang tidak dikasih dengan soda kue menghasilkan oksigen yang cukup banyak. Namun oksigen yang dihasilkan tidak banyak seperti tanaman Hydrilla yang kita tambahkan soda kue. Yang terakhir, tanaman Hydrilla yang kita letakkan di tempat yang teduh. Bisa kita lihat tanaman tersebut juga menghasilkan sedikit oksigen, namun tidak sebanyak tanaman yang kita letakkan di bawah sinar matahari. Hal ini menandakan bahwa cahaya matahari berpengaruh terhadap hasil dari fotosintesis suatu tanaman.
Selanjutnya yaitu kegiatan 2, membuktikan proses fotosintesis pada tanaman memerlukan air. Apa saja sih alat dan bahannya? Alat dan bahannya yaitu tanaman air, yaitu tanaman pacar air. Pewarna makanan biru dan merah, pisau, dan 4 gelas plastik, dan juga air. Langkah pertama yaitu kita tuangkan air ke dalam 4 gelas plastik tersebut. Tujuan kita melakukan praktek ini yaitu untuk mengamati dan membuktikan bahwa di dalam tumbuhan itu terjadi proses pengangkutan air dan zat larut melalui pembuluh kayu atau xilem. Selanjutnya kita masukkan pewarna makanan warna merah ke gelas yang berisi air. Kemudian aduk sampai rata. Selanjutnya kita tuangkan pewarna makanan warna biru ke dalam gelas plastik berikutnya dan aduk sampai rata. Tujuan kita melakukan praktek ini yaitu proses pengangkutan air dan zat terlarut dari akar sampai ke daun, yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Langkah selanjutnya, kita ambil satu batang tanaman air, yaitu tanaman pacar air, dipotong akarnya, kemudian kita masukkan ke dalam gelas plastik pertama yang kita kasih pewarna makanan merah. Di gelas selanjutnya kita taruh tanaman pacar airnya, satu batang menggunakan akar. Begitu juga untuk 2 gelas plastik yang kita kasih pewarna makanan warna biru, kita taruh satu batang tanaman pacar air tersebut, yang satu menggunakan akar dan yang satunya tidak menggunakan akar. Itu kita simpan di tempat yang panas terkena sinar matahari. Kita tunggu sejam atau seharian, kita lihat perubahannya. Setelah tanaman ditunggu sekiranya sejam lebih, akan menghasilkan gelembung-gelembung. Tuh, setelah 1 jam belum terjadi perubahan yang besar. Tumbuhan pacar airnya setelah didiamkan selama seharian. Pada tumbuhan pacar air tanpa akar, daunnya menjadi layu dan daunnya berubah menjadi merah. Begitu juga yang pakai akar, tetapi tidak layu daunnya, berwarna merah. Begitu juga dengan yang pakai pewarna biru, yang pakai akar daunnya tetap kokoh, dan yang tidak pakai akar dia daunnya layu.